Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, bertemu kembali bersama saya Marliza, CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara, dalam modul mulai dari diri, modul 32A3, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sosok pemimpin yang pernah saya tahu selama menjalani profesi sebagai guru di berbagai sekolah, beberapa pemimpin yang saya kenal di lingkungan sekolah saya ataupun di lingkungan sekolah lain, ada sosok pemimpin yang berkesan bagi saya. Beliau adalah Bapak Kasim MPD. Mengapa menjadi inspirasi bagi saya? Karena beliau ini adalah sosok pemimpin yang sangat terbuka dengan perubahan zaman, sosok pemimpin yang milenial, sosok pemimpin yang konsisten dengan segala hasil keputusan bersama, serta pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial yang handal dalam memberdayakan potensi kekuatan dan karakter yang ada di sekolah. Serta yang paling penting adalah cara berkomunikasi yang sangat baik, baik dengan guru, siswa maupun dengan orang tua siswa, sehingga ada keselarasan hubungan yang terjalin dalam ekosistem di sekolah. Menurut pendapat saya, seorang pemimpin yang ideal adalah seorang pemimpin yang bijak dalam membuat keputusan, seorang pemimpin yang adil dalam membuat kebijakan, dan seorang pemimpin yang handal dalam mengelola segala potensi sumber daya yang ada di sekolah. Seorang pemimpin yang adil dalam membuat kebijakan, dan seorang pemimpin yang handal dalam mengelola potensi sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Seorang pemimpin yang terbuka dan handal berkomunikasi dengan berbagai pihak, serta menjalin sebuah ekosistem yang nyaman, yang selaras, sehingga budaya positif akan terjalin di sekolah. Kemudian, tugas seorang pemimpin salah satunya adalah sebagai edukator atau teladan bagi semuanya, bagi komunitas di sekolahnya. Yang kedua adalah sebagai manajer yang mengelola sumber daya yang ada, dan yang ketiga adalah sebagai supervisor atau mensupervisi sumber daya yang ada. Dan keempat, sebagai entrepreneur, seorang pemimpin harus mampu memiliki jiwa usaha dalam pembangunan sumber daya yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah pembuat iklim yang nyaman dalam ekosistem sekolah melalui sebuah komunikasi bersama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sebuah ekosistem adalah sebuah interaksi atau hubungan timbal balik antara faktor biotik atau dari unsur hidup dengan faktor abiotik atau dari unsur benda tidak hidup. Dalam ekosistem sekolah terdapat sebuah interaksi dari faktor biotik dan abiotik, di mana faktor biotik terdapat dari unsur siswa, kemudian guru, staf kependidikan, pengawas sekolah, orang tua siswa, serta masyarakat di sekitarnya. Sedangkan dari unsur abiotik bisa terdapat pada sarana prasarana yang menunjang, kemudian keuangan, serta kearifan lokal, budaya, lingkungan setempat. Seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya tentunya memiliki peran yang sangat kuat, terutama dalam menentukan sebuah keberhasilan proses pembelajaran dan keberlangsungan sekolahnya, seperti dalam perencanaan, kemudian pengawasan, serta pengambilan keputusan, yang tentunya juga bisa sebagai motivator untuk melakukan dan memberdayakan sumber daya yang ada. Selain itu, sumber daya dalam sekolah diantaranya bisa meliputi sebuah program kerja sekolah, kemudian kurikulum sekolah, visi misi, karakter dan potensi peserta didik,
pendidik, pegawai, ataupun staf kependidikan, serta kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Dan yang tidak luput juga adalah lokasi strategis dari sekolah tersebut serta karakteristik atau potensi dari masyarakat di sekitarnya. Sebagai seorang guru, tentunya sedikit banyak saya berpengaruh terhadap keterlibatan aktif dalam menciptakan hubungan harmonis antara siswa dengan orang tua siswa, dengan rekan kerja maupun staf kependidikan, serta dengan kepala sekolah untuk memajukan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian, kekuatan yang saya miliki yaitu selalu berpikir ke depan dan open-minded, serta terbuka dengan hal-hal yang baru, terutama hal-hal yang bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah. Dan kelemahan yang saya hadapi karena tidak bisa mengarahkan semua warga sekolah, karena tidak semua warga sekolah memiliki visi yang sama untuk bergerak, untuk bersinergi, untuk meningkatkan sumber daya yang ada di sekolah secara bersama-sama. Harapan saya setelah mempelajari modul ini, tentunya untuk diri saya pribadi, saya bisa membantu mengelola sumber daya yang ada di sekolah bersama kepala sekolah. Paling tidak sebagai pemimpin pembelajaran, saya mampu untuk mengelola atau membuat strategi di dalam pengolahan sumber daya serta memetakan sumber daya yang ada di sekolah dan menganalisis sejauh mana potensi dan kekuatan sumber daya yang ada dimiliki sekolah. Harapan saya untuk siswa saya adanya perubahan yang signifikan dalam pengolahan sumber daya ini. Murid-murid saya menjadi senang dan nyaman berada di sekolah karena mereka bisa menggali potensi sesuai karakter dan bakat dan minat mereka secara utuh dan maksimal. Kemudian harapan bagi sekolah mampu mengelola sumber daya yang ada baik dari unsur biotik maupun abiotik secara efektif dan maksimal tentunya, dan memetakan sumber daya yang ada di sekolah untuk membentuk keselarasan komunikasi antar seluruh ekosistem di sekolah. Untuk materi yang saya harapkan ada dalam modul ini, yaitu diantaranya bagaimana cara mengelola sumber daya yang ada di sekolah, kemudian bagaimana strategi pengelolaannya, serta cara membuat pemerataan, dan bagaimana cara menganalisis sumber daya yang ada, serta yang saya harapkan manfaatnya dari mempelajari modul ini adalah memahami potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, kemudian bisa mengevaluasi hasil pemetaan yang sudah dilakukan. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.